Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat malam. Hari ini untuk ibadah doa kita ada sedikit upgrade. Biasanya kita hanya lewat YouTube ya nontonnya atau dengar lagu mungkin. Sekarang kita mencoba sesuatu yang baru untuk tim musik, dan ada Bapak Petrus juga nanti yang akan bawakan firman Tuhan. Kita mau mulai untuk ibadah pada hari ini. Mari siapkan hati kita sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang padamu hari ini Tuhan. Kau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kau telah tetapkan hari ini kami untuk berkumpul, memuji dan meninggikan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Walaupun hanya lewat aplikasi Zoom Tuhan, kami tidak dapat berkumpul bersama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tetap hadir Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap mencurahkan segala yang baik Tuhan bagi kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami ingin belajar Tuhan tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin belajar bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami yang hidup bagi kami semua Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga pesan-pesan-Mu dapat disampaikan dengan baik dan dapat kami terima juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian. Yes Tuhan, sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Allah Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang terbaik Tuhan. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang terbaik Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita angkat tangan kita mau sembah, kita katakan, Tuhan ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yesus Tuhan, kami kagum Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau kami sembah Tuhan, Allah yang baik Tuhan. Oh, Kau Allah yang berkuasa Tuhan atas kami. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan. Itu benar Tuhan, kalau kami benar-benar menyembah-Mu Tuhan dengan hati kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk sekali lagi lawatan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Biar pada hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Allah di hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Allah bagi kami Tuhan. Tanpa-Mu hidup kami tidak berarti Tuhan. Kami hanyalah manusia yang berdosa Tuhan, tanpa-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pada hari ini Tuhan kami dapat belajar Tuhan bagaimana Engkau Allah yang baik Tuhan. Kau menjaga kami Tuhan, Kau memagari kami Tuhan dari segala yang buruk Tuhan, dari segala yang jahat Tuhan. Pada hari ini kami ingin belajar Tuhan bagaimana Engkau memakai orang-orang-Mu Tuhan, memakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan pada hari ini ada pesan, ada rema yang sampai pada hati kami masing-masing setiap individu Tuhan, sehingga kami dapat belajar Tuhan bagaimana Engkau Tuhan juga dapat memakai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini sungguh luar biasa Tuhan, pakai kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, jadi pada hari ini firman Tuhan akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Petrus. Untuk temanya itu adalah soal doa Elia. Oke, boleh silakan Bapak Petrus. Baik, salam buat semua pengerja Tuhan yang saat ini bersama-sama kita beribadah secara online. Tadi host sudah mengatakan bahwa hari ini buat renungan firman Tuhan berbicara tentang doa Elia. Timbul sebuah pertanyaan begini sih, siapa sih Elia gitu kan? Mungkin kita semua bertanya-tanya, siapa Elia? Ya, mungkin kita semuanya akan menjawab bahwa Elia adalah nabi Tuhan, yang dimana kita bisa jumpai cerita tentang Elia itu di dalam Alkitab, ya. Di dalam firman Tuhan di situ diceritakan tentang Elia. Dia adalah nabi Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita bisa lihat, ya, bagaimana perjalanan hidup Elia, di mana dia dipakai Tuhan di dalam banyak pelayanan, di mana dia menunjukkan bagaimana Allah yang disembah itu adalah Allah yang luar biasa. Di sini sesuai dengan judul topik renungan kita tentang doa Elia, ya, ada beberapa doa yang pernah diucapkan oleh Elia, dan atas kehendak Allah doa itu nyata kuasanya dan besar kuasanya, dan itu bisa terjadi. Di sini saya akan sampaikan ada 3 doa Elia, ya. Doa Elia, ya. Di sini yang pertama, Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun. Ya. Doa Elia pernah terjadi bagaimana ketika pada saat itu seorang raja yang bernama Ahab, ya. Dia di dalam pemerintahannya melakukan penyembahan yang menyimpang. Maksudnya apa? Penyembahan yang tidak menyembah Allah yang benar, tapi dia justru menyembah Baal. Dan di situ Elia pada saat itu adalah Elia yang menjadi nabi pada zaman Raja Ahab ini memerintah. Tetapi karena Elia melihat bagaimana Raja Ahab ini justru menyembah Baal, tidak menyembah Allah yang benar, Allah yang disembah Elia, maka oleh karena Elia merasa bahwa Allah perlu turun tangan untuk mengingatkan bangsa Israel, ya, yang tidak mau menyembah Allah yang benar. Dia minta supaya tidak turun hujan atas kehendak Allah. Maka 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, ya, itu adalah kisah bagaimana Elia minta supaya hujan tidak turun, dan terjadi selama 3,5 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, pasti Allah akan menjawab setiap doa-doa kita. Itu yang pertama. Baik, sekarang kita masuk doa Elia. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua, ya, Elia yang sebagai seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kedua itu dia berdoa untuk anak seorang janda di Sarfat. Kita semuanya tahu, janda di Sarfat ini adalah seorang janda yang pernah menjamu Elia, ya. Dan kita juga tahu bahwa seorang janda berarti dia sudah tidak memiliki seorang pendamping hidup, ya. Mungkin bisa sudah meninggal ataupun mungkin bercerai dan lain sebagainya. Nah, dia punya seorang anak. Pada suatu hari anak ini sakit. Dan ternyata sakit ini sampai membawa pada kematian daripada janda di Sarfat ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana doa Elia ini, ya. Doa Elia ini sangat besar sekali kuasa yang Allah nyatakan melalui doa Elia ini. Ketika Elia berdoa bagi anak janda di Sarfat ini,
anak janda di Sarfat yang sudah mati ini atau meninggal ini, Tuhan menghendaki supaya bangkit kembali. Akhirnya anak ini hidup kembali. Ini adalah bukti bagaimana Elia seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, tetapi dipakai secara luar biasa untuk menunjukkan mujizat kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat doa Elia yang ketiga. Yang ketiga itu ketika Elia berdoa supaya hujan turun kembali. Ya. Karena yang awal Elia berdoa supaya tidak turun hujan. Dan terjadilah 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan setelah itu Elia berdoa kembali. Di awal Elia sudah berbicara begini, bahwa hujan tidak akan pernah turun selama aku belum berdoa meminta kepada Allah supaya turun hujan. Dan saat ini kita melihat ketika Elia berdoa, maka hujan yang sudah tidak turun 3,5 tahun itu akhirnya turun kembali. Dan ini diawali dari mana? Ketika pada saat itu terjadi peperangan antara Elia dengan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel. Ya. Orang-orang yaitu nabi-nabi Baal ini adalah nabi-nabinya Raja Ahab. Dia diminta untuk menunjukkan kuasanya. Mereka sampai mengadakan ritual-ritual, ya, sampai menoreh-noreh tubuhnya, melukai tubuhnya sampai darah bercucuran. Tetapi Baal yang dia sembah tidak pernah mampu menunjukkan kuasanya. Setelah itu tampillah seorang Elia, seorang diri melawan begitu banyak nabi Baal. Elia berdoa dan Allah menyatakan kuasanya. Di sini membuktikan Allah siapakah yang benar untuk disembah. Dan ketika itu Elia minta supaya Allah menurunkan hujan. Dan oleh karena sekehendak Allah, Allah mendengarkan doa Elia dan hujan pun akhirnya turun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah orang benar, orang yang dipakai oleh Tuhan, nabi Tuhan. Dengan demikian, jika orang benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan bilang itu sangat besar kuasanya. Maksudnya engkau akan melihat kuasa doa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita umat Tuhan saat ini, kita wajib untuk berdoa di masa-masa kesukaran kita, di masa-masa kesulitan kita. Percayalah, kalau Elia berdoa, Allah mendengar. Kita sebagai orang-orang umat Tuhan yang percaya kepadanya, percayalah, Tuhan juga pasti mendengar doa kita. Haleluya. Haleluya. Itu adalah sedikit firman yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Petrus. Paling ada satu pertanyaan yang ada di benak Angga. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Elia ini? Apakah Elia sendiri sejujurnya pada saat itu adalah seorang nabi, atau mungkin bisa dibilang dia adalah manusia biasa yang seperti kita-kita ini misalkan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, berharap pengampunan atau meminta sesuatu kepada Tuhan, atau mungkin dia adalah nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan sendiri, atau itu menurutnya gimana Pak Petrus? Oke. Ada sebuah pertanyaan tadi Saudara Angga, apakah Elia itu adalah manusia biasa? Ya, Elia adalah manusia biasa, ya. Elia adalah seorang, ya, sama seperti kita, ya, sama seperti kayak saya, sama seperti kayak Angga. Cuman di dalam diri Elia melekat jabatan kenabian, ya, jabatan kenabian yang ada dalam dirinya. Tetapi secara manusia dan secara fisik sama, dia manusia biasa. Ya. Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan, menyampaikan pesan kepada umat Tuhan. Jadi sesungguhnya setiap kita orang, ya, yang menyampaikan pesan Tuhan, mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada kehidupan yang benar. Secara tidak langsung sebenarnya kita juga nabi, ya.
Cuman sekarang ini yang jadi pertanyaan, kalau Elia kan begitu berdoa langsung terjadi sebuah peristiwa-peristiwa ajaib, ya pasti kan timbul kayak gitu. Tapi saya selama ini berdoa kok nggak terjadi kesannya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa hal itu tidak berarti bahwa apa yang berarti membedakan, berarti kalau gitu Elia itu mungkin bukan manusia biasa. Tidak. Tuhan itu selalu memproses setiap doa kita. Ketika kita berdoa, kok tidak kayak Elia ya? Kok tidak kayak Elia? Elia berdoa minta tidak turun hujan, nggak turun hujan. Elia berdoa supaya turun hujan. Elia berdoa supaya anak janda di Sarfat bangkit. Langsung kita berpikir berarti Elia bukan manusia biasa. Tidak, tetap Elia manusia biasa. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, membangun hubungan yang baik dan benar dengan Allah dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi di dalam Elia, imani dan percaya, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pasti secara nggak langsung itu Tuhan memproses kita dan menguji kita apakah kita layak atas doa yang kita minta sendiri ke Tuhan. Karena kalau mungkin kita nggak siap dengan doa yang kita berikan pada Tuhan, kalau kita sendiri nggak siap, ya yang ada kitanya itu tidak dapat menerima dengan baik apa yang kita minta dari Tuhan tersebut. Apa kayak gitu? Ya. Sering kali orang itu kan apalagi di zaman sekarang orang kan diperhadapkan dengan namanya hal-hal instan kan. Ya, betul kan? Ya. Jadi kalau orang kan maunya berdoa, Tuhan saya mau minta ini, nggak usah pakai tunggu waktu lama, ada. Tuhan saya mau seperti ini, nggak usah pakai waktu lama, ada. Ya. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau memanjakan orang-orang umat pilihannya. Itu terlalu sederhana. Proses. Iya betul. Allah mau supaya kita ini mengalami sebuah proses. Sebab proses itu sendiri sebenarnya sedang membangun. Kita ini percaya kepada Allah sampai tahap seberapa? Kalau kita baru minta 1 hari 2 hari tidak dijawab, langsung kita orang bilang mutung, meninggalkan Tuhan, ya. Meninggalkan Tuhan, langsung mencari cara untuk menyelesaikan ataupun berdoa kepada ilah-ilah lain. Itu kan sedang menunjukkan ternyata kita ini selama ini percaya Tuhan itu terlalu Allah itu tidak ada artinya buat kehidupan kita. Tapi dengan sebuah proses yang dimana kita ketika berdoa tidak langsung dijawab oleh Tuhan, sesungguhnya proses itu sedang membangun supaya kita ini memiliki kedewasaan iman dan rohani kita, kesabaran kita menantikan jawaban Tuhan. Dan kemungkinan besar bisa jadi bahwa Tuhan itu sedang menyediakan cara lain untuk menyatakan mujizat daripada kuasa doa yang kita lakukan. Jadi demikian. Berarti kayak Tuhan tahulah apa yang terbaik untuk kita. Betul. Karena rancangan Tuhan pasti lebih baik daripada rancangan yang udah kita buat. Betul seperti sekali. itu. Okay. Ya, mungkin itu sedikit firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus. Mungkin aku akan sedikit kesaksian nih soal bagaimana kuasa doa itu luar biasa. Di bulan ini kan, berapa bulan belakangan ini kan kita PPKM ya. Untuk ibadah kita tidak ditiadakan lagi, kita kembali online. Lalu untuk tempat-tempat bekerja kayak kantor-kantor mulai tutup semua. Untuk kedatangan juga di kantor paling cuma ada 25% orang yang bekerja di dalam kantor, sisanya work from home. Tapi untuk Angga sendiri, Angga bekerja di restoran. Angga bekerja di restoran cepat saji, dan di restoran tempat Angga bekerja ini ada isu bahwa bakal ada beberapa orang yang akan dirumahkan dan pasti gajinya dipotong. Di saat itu Angga berdoa bahwa Tuhan, saya ingin menabung. Saya tidak ingin gaji saya dipotong, alias saya tidak ingin dirumahkan. Kalau bisa saya tetap bekerja selama PPKM, karena saya percaya perlindungan Tuhan itu luar biasa. Karena berapa tahun belakangan ini saya tetap bekerja walaupun PPKM, PSBB, masih tetap bekerja, tapi ya puji Tuhan perlindungan Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa, Tuhan semoga saya tidak dirumahkan, agar saya tetap dapat menabung dengan gaji yang sudah saya terima di tempat pekerjaan. Pada satu hari saat saya libur, saya ingat itu hari Kamis atau hari Rabu kalau nggak salah,
saat di rumah lagi libur, saya sedang main HP, tiba-tiba dapat pesan dari grup WhatsApp di tempat saya bekerja. Di situ manajer saya berkata bahwa bakal ada 2 orang yang dirumahkan. Dan saat itu juga manajer juga akan memberitahukan siapa aja yang bakal dirumahkan. Sudah ngomong kayak gitu, saya menunggu kabar dengan deg-degan ya, karena berharapnya kan saya tidak dirumahkan gitu. Nunggu sekitar setengah jam. Habis itu manajer saya memberitahu siapa aja yang dirumahkan. Dan salah satunya adalah saya. Saya dirumahkan. Saya tidak dapat bekerja selama 1 bulan kira-kira. Di situ saya kayak wah. Saya nggak sedih, tapi saya berpikir kayak Tuhan, rencana Tuhan apa gitu. Apa yang pengen Tuhan lakukan buat saya. Saya coba untuk berpikir positif. Mungkin saya akan lebih banyak waktu untuk membantu dalam kegiatan ibadah, karena online kan, harus rekaman, harus menyiapkan untuk video di YouTube. Jadi saya lebih memilih untuk berpositif thinking. Jadi gak berpikiran jelek gitu juga kok ya. Karena berpikiran jelek juga jadinya nanti kita mengarah yang lebih buruk gitu. Terus minggu depannya itu kira-kira saya dirumahkan kira-kira itu 1 hari setelah saya dirumahkan, ada pesan lagi dari manajer saya bahwa secara paksa bakal ada 2 orang yang bakal dipindah ke store lain. Nah ini kok, jadi tanpa disadari ternyata store di tempat Angga bekerja itu orangnya kebanyakan karena masa PPKM. Jadi harus ada 2 orang yang dipindahkan. Dan di situ manajer saya langsung ngomong, di situ ada nama saya dimutasi ke store A dari store B. Dan di situ saya merasa bahwa doa saya telah dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena secara nggak langsung kalau saya dipindahkan ke store lain, saya tetap akan bekerja tanpa harus dirumahkan. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya pindah ke store lain. Saya sudah bekerja hampir mau 2 bulan. Dan di sana puji Tuhannya juga rame. Jadi ya saya bakal tetap bekerja dan saya tidak dirumahkan. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan agar mungkin Tuhan berpikir kalau misalkan saya tetap bekerja di store yang lama dengan keadaan sepi, saya bekerja bakal kurang efektif. Saya bakal mungkin kebanyakan bengong mungkin, atau mungkin kebanyakan main HP. Tapi dengan saya pindah ke tempat yang baru, dengan tempat yang rame, ya puji Tuhan saya lebih produktif, lebih banyak bergerak, lebih banyak mengerjakan sesuatu, dan banyak belajar hal baru juga di tempat yang baru. Dan itu adalah salah satu contoh bahwa kuasa doa itu luar biasa, dan rancangan Tuhan itu lebih luar biasa daripada rancangan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar pada hari ini bahwa kita bisa punya hati, kita bisa punya iman seperti Elia, asal kita percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik, dan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan satu syarat bahwa kita harus menyembah Tuhan, kita harus percaya, kita harus sujud di altarnya Tuhan. Kita harus sama-sama berpegang teguh bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Ya, mungkin itu sedikit untuk ibadah doa pada hari ini. Terima kasih Bapak Petrus, terima kasih tim musik yang sudah hadir pada rekaman ibadah doa pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan 1 lagu sebelum tutup. Kita akan angkat lagu pujian dan kita akan menyembah. Nanti Bapak Ibu, jika ada doa yang ingin Bapak Ibu panjatkan kepada Tuhan, saat menyembah nanti kita bakal berdoa bersama-sama. Setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap apapun yang ada di hidup kita saat ini atau mungkin ke depannya, Bapak Ibu ingin doakan, silakan. Kita bakal berdoa bersama. Kita bakal menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita tutup ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk hadirannya, terima kasih untuk waktunya. Kita bakal angkat lagu pujian, sujud di altarnya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Katakan bila hati terasa berat, yes, Tuhan. Bila hati terasa berat, Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang
perbuat apa yang harus ku buat. Dia berfirman, Yesus Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul semuanya, Dia pikul segala beban. Mari kita sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kita diubahkan olehnya, ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sembah Tuhan, kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bila hati terasa berat, jangan percaya manusia Bapak Ibu, tak seorang pun peduli beban. Hanya Tuhan, tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah Yesus Lord. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Wah hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya
Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Jesus Lord. Kami sembah Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Sujud di altar. Kami membawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Kita katakan sekali lagi, sujud di altarnya. Yes Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, yes Lord Tuhan, barui hatiku. Sesuatu Tuhan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang